Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kali ini kita akan membahas teori mengenai constraint oleh Lia Zairo, dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara Eskom. Tujuan pembelajaran: memahami definisi constraint, dapat membuat constraint, dapat melakukan pemeliharaan constraint. Teori dan percobaan. Definisi constraint. Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lain. Misal, terdapat keterkaitan antara tabel departemen dengan tabel pegawai, di mana pada tabel pegawai menyimpan informasi kolom nomor departemen yang juga terdapat pada tabel departemen. Jika baris dengan nomor departemen 10 akan dihapus dari tabel departemen, sedangkan terdapat data pegawai yang bekerja pada departemen tersebut, maka dengan adanya constraint antara dua tabel, penghapusan tersebut tidak bisa dilakukan. Oracle menyediakan beberapa tipe constraint berikut, yaitu not null, unique, primary key, foreign key, dan juga check. Sintak penulisan untuk constraint adalah sebagai berikut: create tabel, nama tabelnya, kemudian nama kolomnya, setelah itu ditambahkan constraint-nya. Contohnya di sini create tabel employees, kemudian kolomnya terdapat employee ID yang bertipe number, first name, kolom first name yang bertipe varchar 2, selanjutnya ada job ID yang bertipe varchar 2, kemudian terdapat constraint dengan nama constraint EMP ID PK dengan tipe constraint primary key dari kolom employee ID. Not null constraint. Suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi nilai null. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary key otomatis tidak boleh null. Contohnya di sini untuk class name, karena tadi sudah didefinisi class name di sini didefinisikan sebagai not null. Hire date juga didefinisikan sebagai not null constraint sehingga tidak bisa memiliki nilai null. Sedangkan pada departemen ID tidak ada not null constraint sehingga departemen ID di sini bisa diisi dengan nilai null. Contoh penggunaan constraint not null. Pada ilustrasi tadi, ini adalah perintahnya, yaitu create tabel employees, employee ID, number, last name, tipe datanya varchar, kemudian constraint-nya not null, salary, tipe datanya number, commission PCT, tipe datanya number, hire date, tipe datanya date, kemudian di sini terdapat constraint EMP, hire date, date, NN, not null. Nah, di sini terdapat perbedaan antara constraint yang terdapat pada last name dan juga hire date. Pada constraint yang terdapat pada last name, dia akan diberi nama oleh sistem karena pendeklarasiannya last name varchar 2 not null ini langsung diberi constraint pada pendeklarasian kolom. Sedangkan kalau hire date di sini dia akan memiliki constraint dengan nama yang diberi nama oleh user, yaitu EMP hire date NN. Karena kita melakukan pendeklarasian constraint dengan menuliskan constraint, kemudian nama constraint-nya, baru tipe constraint-nya. Unique constraint. Constraint unique mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik. Ilustrasi penggunaan constraint unique adalah sebagai berikut. Penambahan baris ke dalam tabel employees. Jika kita menambahkan baris pertama yaitu Smith, maka diperbolehkan. Namun, karena kita mengimplementasikan unique constraint, maka ketika kita menambahkan baris lagi yang sama dengan baris yang telah kita tambahkan, maka tidak diperbolehkan. Karena merupakan baris ganda, sedangkan unique constraint tidak memperbolehkan baris ganda. Jadi semua kolom yang ada di dalamnya bersifat unik. Selanjutnya, untuk perintah pembuatan tabel ilustrasi yang tadi adalah sebagai berikut. Di sini constraint-nya, terus nama constraint-nya adalah EMP, email, UK, yang mempunyai tipe constraint unik, emailnya yang di unik. Selanjutnya, primary key constraint. Constraint primary key membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu baris data menjadi unik. Contoh penggunaan constraint primary key adalah sebagai berikut. Di sini terdapat constraint dep ID PK, nama constraint-nya dep ID PK dengan tipe constraint primary key, kemudian kolom yang ingin dijadikan primary key adalah departemen ID. Ilustrasi penggunaan constraint primary key saat penambahan baris pada tabel departemen. Di sini, karena departemen ID merupakan primary key, maka ketika ditambahkan baris ke dalam tabel departemen, pada kolom departemen ID tidak diperbolehkan bernilai 0 dan tidak diperbolehkan
mempunyai nilai yang sama karena primary key bersifat unik sekaligus not null. Foreign key constraint. Foreign key constraint didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Ilustrasi penggunaan constraint foreign key adalah sebagai berikut. Di sini terdapat tabel departemen dan juga tabel employees. Selanjutnya, tabel departemen memiliki primary key departemen ID yang nantinya dijadikan foreign key ke dalam employees. Nah, ketika kita menginputkan data, menginsertkan baris, maka kita tidak boleh menginputkan baris dengan departemen ID yang nilainya tidak ada pada departemen ID yang ada pada tabel departemen. Namun, jika kita menginputkan departemen ID sesuai dengan departemen ID yang ada pada departemen, maka diperbolehkan. Perintah pembuatan tabel untuk ilustrasi yang tadi adalah sebagai berikut. Jadi di sini diberikan constraint, terus nama constraint-nya emp_step_fk yang merupakan tipe constraint foreign key yang dijadikan adalah kolom departemen ID. Kemudian kita reference-nya ini dari departments, yaitu tabel yang dimiliki tabel asalnya, yaitu departments, dan kolomnya adalah departemen ID. Keyword dari constraint foreign key. Berikut ini keyword yang ada pada constraint foreign key, yaitu foreign key mendefinisikan kolom yang ada pada tabel anak atau tabel child, references, mengidentifikasi tabel dan kolom dalam tabel induk atau tabel parent, on delete cascade, penghapusan baris dependent dalam tabel anak pada saat sebuah baris pada tabel induk dihapus. Kemudian on delete set null yang mengkonversi dependent foreign key ke nilai null. Check constraint. Constraint check digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap baris data dalam tabel. Contohnya di sini salary number 2. Terdapat kolom salary dengan tipe data number. Kemudian kita mendeklarasikan constraint emp salary min. Constraint di sini dengan nama constraint emp_salary_min. Kemudian tipe constraint-nya adalah check dan kondisinya adalah salary lebih besar dari 0. Menambahkan suatu constraint. Untuk menambahkan suatu constraint digunakan perintah alter tabel. Cara penulisannya adalah alter tabel kemudian nama tabelnya, setelah itu add constraint-nya, tipe constraint-nya dan juga kolomnya. Menambahkan constraint. Misal ditambahkan constraint foreign key pada tabel employees yang menunjukkan bahwa data manager harus valid atau berasal dari tabel employees, maka sebagai berikut perintahnya alter tabel employees, kemudian add constraint emp_manager_fk yang merupakan tipe data constraint foreign key, tipe constraint foreign key, dan kolomnya adalah manager ID. Kemudian karena dia foreign key, maka dia harus mereference terhadap tabel parentnya yaitu employees dan kolomnya adalah employee ID. Menghapus constraints. Untuk menghapus suatu constraint juga digunakan perintah alter tabel. Cara penulisannya adalah sebagai berikut. Alter tabel, kemudian nama tabelnya, setelah itu drop constraint, kemudian tipe constraint-nya dan kolomnya. Jadi contohnya di sini adalah untuk menghapus constraint manager dari tabel employees, di sini kita mengalter tabel karena dia dari tabel employees, maka tabelnya nama tabelnya adalah employees, alter tabel employees, kemudian kita drop, yang di drop adalah constraint dengan nama constraint emp_manager_fk. Untuk menghapus constraint primary key pada tabel departments dan menghapus asosiasi constraint foreign key pada kolom employees.department ID, kita gunakan alter tabel departments, kemudian drop primary key cascade. Maka otomatis dia akan menghapus primary key department ID tersebut. Selanjutnya, menonaktifkan atau disabling constraint. Untuk menonaktifkan constraint, digunakan klausa disable. Nah, pilihan cascade digunakan untuk mendisable dependent integrity constraint. Jadi, perintahnya adalah alter tabel, kemudian nama tabelnya employee, selanjutnya disable constraint emno_pk, nama constraint-nya, dan cascade. Selanjutnya, ketika kita ingin mengaktifkan kembali atau enabling constraint, maka kita menggunakan klausa enable. Perintahnya adalah alter tabel employees, kemudian enable constraint, nama constraint-nya ingin kita aktifkan kembali, misalnya sini ada emno_pk. Selanjutnya, cascading constraints. Klausa cascade constraint
digunakan dengan klausa drop column. Klausa cascade constraint menghapus semua referential integrity constraint yang merefer ke primary dan unique key yang didefinisikan pada kolom yang dihapus. Contohnya sini alter tabel T1. Drop primary key cascade constraints, kemudian alter tabel T2. Drop primary key, foreign key, kolom 1, cascade constraints. Menampilkan constraints. Tabel user constraints menyimpan informasi tentang constraints. Nah, di sini untuk menampilkannya kita bisa melakukan perintah ini. Misalnya kita ingin menampilkan constraint name, constraint type, serta search condition. Jadi kita tampilkan select constraint name, constraint type, dan search condition from tabelnya user constraints, kemudian where tabel name sama dengan employee, di mana tabel name-nya sama dengan employee. Nah, maka tampilannya akan seperti berikut. Kolom tipe constraint atau constraint type dapat berisi C untuk constraint check, R untuk referential integrity atau foreign key, P untuk primary key, U untuk constraint unique. Menampilkan kolom yang berasosiasi dengan constraint. Berikut ini untuk menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu nama suatu constraint yang ada pada view user const column. Maka perintahnya adalah sebagai berikut. Select constraint name, column name from user const column, kemudian kita beri where table name sama dengan employees. Maka akan ditampilkan constraint name dan juga column name. Selanjutnya kita lakukan latihan soal. Kita login dengan username Scott. Kemudian pada soal nomor 1 ini kita diminta untuk menambahkan tabel level primary key constraint pada tabel employee 2 pada kolom ID. Kemudian kita diminta untuk memberi nama constraint my underscore employee underscore ID underscore PK. Maka perintahnya adalah alter tabel employee 2, kemudian kita tambahkan add constraint dengan nama my ID PK, kemudian tipenya primary key, yang kita jadikan primary key adalah kolom EMP ID. Maka tabel telah berhasil dibuat. Selanjutnya untuk soal nomor 2, kita diminta melakukan yang sama seperti soal nomor 1 tadi. Bedanya di sini kita diminta untuk membuat primary key pada tabel departemen 2 dengan menggunakan kolom ID sebagai primary key-nya dan diberi nama my dev ID PK. Maka di sini kita tinggal mengganti tabel employee menjadi departemen. Kemudian add constraint my dev Sebelumnya, pastikan kita telah memiliki dua tabel, yaitu tabel employee 2 dan juga tabel departemen 2. Tabel employee 2 berisi employee ID, employee name, dan juga departemen ID. Sedangkan pada tabel departemen 2 berisi departemen ID dan juga departemen name. Maka ketika kita menambahkan ini, akan berhasil tambahkan. Selanjutnya, tambahkan kolom dev ID ke dalam tabel employee 2. Tambahkan foreign key references pada tabel employee 2 yang memastikan bahwa data pegawai dimasukkan berdasarkan nomor departemen yang ada pada tabel departemen 2. Jadi di sini kita alter tabel employee karena dia sudah memiliki kolom dev ID. Kemudian kita add constraint. Add constraint-nya di sini dengan nama EMP underscore dev underscore ID underscore FK, tipe datanya foreign key, kolom dev ID. Kemudian dia references dari tabel induknya itu departemen 2, kolom dev ID.
Maka tabel telah berhasil dimodifikasi dengan menambahkan constraint employee debt ID FK yang bertipe constraint foreign key dari kolom debt ID. Selanjutnya, pada soal nomor 4 kita diminta untuk menampilkan constraint-constraint yang telah ditambahkan dengan melihat pada view user constraint. Jadi di sini kita tinggal melihat perintahnya adalah select bintang from user constraint. Nah, maka yang tadi telah kita buat pada tabel employee 2 terdapat constraint my emp id pk yang bertipe primary key. Selanjutnya pada departemen 2 terdapat constraint my debt id pk yang bertipe primary key, dan pada tabel employee 2 terdapat constraint emp debt id fk yang bertipe foreign key. Kemudian, pada nomor 5, kita diminta untuk menampilkan nama objek dan tipenya dari data dictionary user objects untuk tabel employee 2 dan departemen 2. Maka perintahnya adalah select object name dan juga object type dari tabel user object. Maka inilah terdapat my emp id pk, my debt id pk. Selanjutnya, nomor 6, kita diminta untuk memodifikasi tabel employee 2, kemudian tambahkan kolom commission dengan tipe data number 2. Tambahkan constraint untuk memastikan bahwa kolom ini harus diisi dengan nilai 0. Maka perintahnya adalah alter tabel employee 2, kemudian kita tambahkan add, yang kita tambahkan adalah kolom commission yang bertipe data number dengan panjang 2 yang merupakan constraint. Kita tambahkan di sini constraint, nama constraintnya adalah com.ck dengan tipe constraint check, kemudian tabelnya adalah kondisinya adalah commission lebih dari 0. Ya, di sini kita kurang kurungnya. Selanjutnya untuk melihatnya, di sini karena komisi sudah ditambahkan, jadi kita tinggal menambahkan constraint di sini jadi alter. Kita lihat pada describe employee 2. Di sini sudah terdapat kolom komisi, maka kita tinggal menambahkan alter tabelnya. Kita tambah constraint, add constraint alter tabel employee 2. Nah, ini kita add constraint com.ck dengan tipe constraint check yang dijadikan adalah commission lebih dari 0. Maka tabel telah berhasil dibuat. Jadi jika kita ingin mengeceknya, kita bisa melihat di select bintang from user constraint. Sini kurang S. Nah, maka yang telah kita buat tadi terdapat constraint dengan nama constraint com.ck yang merupakan tipe constraint check dari tabel name employee 2 dengan kondisinya commission lebih besar dari 0. Ya, demikian materi kita mengenai constraint. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.